X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Ini disederhanakan dengan faktorisasi aljabar. Mengulang lagi seperti kelas 8. X kuadrat dikurang 5X sama-sama memiliki variabel X, maka di luar kurung kita sisipkan X, lalu kita isi yang di dalam kurung dengan sisanya. X dikali berapa supaya jadi X kuadrat, berarti dikalikan dengan X dikurang X dikali berapa supaya jadi 5X, berarti karena X nya sudah ada di luar, sisanya adalah 5. Lalu dicari akarnya, X sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ambil dari yang paling kecil, yaitu 0,5. Contoh soal yang kedua, 9X dikurang 3X kuadrat sama dengan 0. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita sederhanakan dulu, tetapi di sini masing-masing variabel memiliki koefisien yang kebetulan sama-sama bisa dibagi, yaitu dibagi berapa? Dibagi 3. 9 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3, sama-sama memiliki variabel X, 3X. Yang di dalam kurung diisi dengan masih seperti tadi, sisa dari perkaliannya. 3X dikali berapa supaya jadi 9X? 3X dikali 3 dikurangi 3X dikali berapa supaya jadi 3X kuadrat. 3 nya sudah ada di luar kurung, X nya sudah ada di luar kurung, X pangkat 1. Karena di sini X pangkat 2, berarti sisanya adalah X pangkat 1. Maka 3X sama dengan 0, X sama dengan 0 dibagi 3 sama dengan 0. Atau 3 dikurang X sama dengan 0. Negatif X sama dengan positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Contoh soal yang ketiga adalah 36 dikurang M kuadrat sama dengan 0. Ini bentuk dua suku aljabar pada materi persamaan kuadrat yang salah satu sukunya tidak memiliki variabel. Ini berarti nanti faktorisasinya dengan menggunakan dua kurung. 36 adalah hasil dari perkalian. Nah, angkanya harus sama. Bisa. Kemungkinannya kan 36 itu ada 36 dikali 1, 6 dikali 6, dan 4 dikali 9. Kita gunakan 6 kali 6. M kuadrat adalah hasil dari perkalian M dikali M. Karena yang di tengah adalah operasi pengurangan, maka tandanya akan berbeda, positif dikali negatif. (6 ditambah M sama dengan 0), maka M sama dengan positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Atau 6 dikurang M sama dengan 0, negatif M sama dengan positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. M sama dengan negatif 6 dibagi dengan negatif 1 adalah positif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,6. Contoh soal berikutnya adalah 9X kuadrat dikurangi 4. Ini kembali disederhanakan dengan cara difaktorkan menggunakan kurungnya 2. 9X kuadrat adalah hasil dari perkalian. 9 adalah 3 dikali 3, X kuadrat adalah X dikalikan dengan X, maka 3X dikali 3X. 4 adalah hasil dari perkalian 2 dikali 2. Karena masih seperti contoh soal yang sebelumnya tadi, tengahnya selalu negatif, maka akan berbeda tanda. Negatif dikali positif misalnya, boleh diubah, yang penting berbeda. 3X dikurangi 2 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. X sama dengan 2 per
3x dikali x perkalian pindah ruas menjadi pembagian 2 dibagi 3, atau 3x ditambah 2 sama dengan 0. 3x sama dengan positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2, x sama dengan negatif 2/3. Contoh soal yang terakhir adalah x kuadrat dikurang 5x dikurang 14 sama dengan 0. Kembali ini dengan diselesaikan dengan cara faktorisasi, menggunakan kurung 2 terlebih dahulu. X kuadrat adalah hasil dari perkalian x dikalikan dengan x. Nah, untuk 3 suku bentuk persamaan kuadrat seperti ini, angkanya tidak akan sama, angka perkalian belakang akarnya. Kalian harus mencari dulu berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 14, dan berapa ditambah atau dikurang yang hasilnya adalah minus 5. 14 adalah kemungkinannya 14 dikali 1 dan 7 dikali 2. 14 dikali 1 apabila ditambah maupun dikurang, 14 ditambah 1 ataupun 14 dikurang 1 tidak akan menghasilkan negatif 5 ataupun 5. Kita coba kemungkinan yang kedua, 7 dikali 2, 14. 7 ditambah atau dikurang dengan 2, apakah hasilnya 5? Ya, 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5. Berarti yang digunakan adalah 7 dikali 2. Karena tanda yang belakang adalah negatif 14, maka kemungkinannya akan berbeda tanda antara positif dikali negatif atau negatif kali positif. Nah, di mana letak tanda tersebut? Perhatikan, tanda negatif yang di depan adalah acuannya. Kalau di depannya negatif, maka 2 dari angka yang kita masukkan terakhir tadi adalah mengikuti tanda yang di depan. 7 dengan 2 lebih besar 7. 7-nya berarti bernilai negatif, dan 2-nya bernilai positif. X min 7 sama dengan 0. X sama dengan negatif 7 pindah ruas menjadi 7, atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan plus 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah diambil dari yang paling kecil, berarti dari yang negatif min 2,7.